Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Red Dev ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai function. Apa itu function? Function adalah kumpulan perintah yang dapat dijalankan hanya dengan satu coding. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah berkecimpung di dalam bahasa pemrograman sebelumnya ya, pasti teman-teman pernah berurusan ya dengan function ini baik disengaja ataupun tidak disengaja. Contohnya pada JavaScript ya, JavaScript atau PHP. Itu kita sering menemukan coding function, nama fungsi, dan kemudian di dalamnya kita buat kumpulan baris perintah ya atau kumpulan coding. Dan kalau pada bahasa C++ itu sering juga kita jumpai ada void main, integer main, dan semacamnya ya. Nah, itulah yang disebut dengan function. Pada Python ini, function dapat dibuat menggunakan kata kunci def ya. Bagaimana eksekusinya? Langsung saja kita menuju ke editor. Oke teman-teman, ini dia editornya ya. Langsung saja kita buat codingnya. Seperti contoh kayak gini ya. Kita beri nama fungsi 1. Nah, untuk menjalankan fungsi, kita cukup memanggil nama dari function yang baru kita buat. Dalam hal ini fungsi 1. Langsung saja teman-teman ya. Oke, fungsi 1. Mari kita debug terlebih dahulu. Kita jalankan. Nah, seperti teman-teman lihat, outputnya adalah contoh penggunaan function. Contoh penggunaan fungsi ya. Karena memang di sini fungsi 1 isinya adalah perintah untuk mencetak atau memprint contoh penggunaan fungsi. Sehingga outputnya seperti yang bisa teman lihat ya. Dan karena function ini merupakan kumpulan baris perintah, nah teman-teman bisa membuat seperti ini ya. Membuat print lagi. Oke, baris 2, mari kita jalankan. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, hasilnya pun seperti yang diprediksi ya. Yang pertama contoh penggunaan fungsi, yang kedua contoh penggunaan fungsi baris 2. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini. Dan dalam membuat fungsi pada Python ya, itu kita harus memberikan jarak minimal satu spasi atau satu tab seperti ini. Karena apabila kita tidak memberi jarak ya, kita contohkan seperti ini teman-teman, pada baris kedua ini. Pada line 3 ya. Baris ketiga tidak kita beri jarak sehingga dia seperti ini. Nah, kita run. Dapat teman-teman lihat di output, yang pertama kali muncul adalah contoh penggunaan fungsi dalam kurung baris 2, kemudian baru contoh penggunaan fungsi. Kenapa hasilnya bisa seperti ini? Karena kalau dalam pemrograman ya teman-teman, itu program akan menjalankan perintah di baris awal ya, kemudian baru menjalankan di baris selanjutnya setelah perintah di baris sebelumnya selesai dieksekusi. Lalu kenapa di sini muncul adalah contoh penggunaan fungsi baris 2 ya? Karena di sini sebelum fungsi 1 ini dijalankan, kita menjalankan perintah print di line 4. Setelah perintah print ini selesai, barulah program menjalankan fungsi 1 ini pada line 5. Nah, bandingkan apabila kita buat seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Karena di sini yang kita jalankan adalah fungsi 1. Di dalam fungsi 1 terdapat dua perintah, yang mana perintah pertama pada line 2 adalah print contoh pengguna fungsi, dan perintah kedua pada line 3 adalah contoh penggunaan fungsi baris 2 seperti ini. Itulah kenapa di sini yang tampil pertama kali adalah contoh penggunaan fungsi, lalu kemudian adalah contoh penggunaan fungsi dalam kurung baris 2. Karena dia berurutan ya teman-teman ya. Kalau kita buat seperti ini, dia tidak berurutan karena yang bagian sini ya, bagian line 4 ini, dia dianggap perintah atau coding yang berdiri sendiri, bukan bagian dari fungsi 1. Itulah kenapa hasilnya sama seperti tadi teman-teman ya. Nah, seperti ini. Karena dia bukan bagian dari fungsi 1. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, Python ini selain case sensitif, dia juga space sensitif ya. Dia juga membedakan posisi spasi. Jadi kalau programnya kita buat seperti ini dan seperti ini, dia dianggap berbeda. Meskipun bedanya cuma spasi ya. Oke, selain itu pada fungsi terdapat penggunaan return. Apa fungsi return ini? Nah, return ini fungsinya adalah kita memberikan nilai untuk fungsi itu sendiri. Kalau tadi kita membuat fungsi untuk mencetak ya, nah sekarang kita
membuat fungsi untuk memberi suatu nilai atau suatu value kepada fungsi itu sendiri. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Apabila kita jalankan, dia tidak akan menampilkan apa-apa ya. Karena fungsi satu ini, karena di sini kita sudah membuat return, contoh penggunaan fungsi dengan return, seperti ini teman-teman. Ini artinya, string yang ini ya, string yang contoh penggunaan fungsi dengan return ini akan menjadi nilai bagi fungsi satu. Itulah kenapa dia tidak tampil apa-apa, karena fungsi satu ini dia memberi nilai, bukan mencetak. Karena di sini dia memakai return. Untuk melihat hasilnya, kita bisa menggunakan print. Oke, kita jalankan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, contoh penggunaan fungsi dengan return. Seperti di sini ya, stringnya. Nah, di sini saya maksud dengan memberi nilai. Karena di sini kita telah memberikan kata kunci return, maka string yang di sini ya, ini akan menjadi nilai bagi fungsi satu. Yang mana di sini karena kita buat print fungsi satu, artinya dia mencetak nilai. Mencetak nilai dari fungsi satu ini, yaitu seperti yang bisa teman-teman lihat di output ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan return. Dan ini pun tidak terbatas pada string ya teman-teman. Boleh juga teman-teman buat integer, float. Oke. Bahkan list pun juga bisa ya, tipe data kolektif. Kita run. Tipe data kolektif pun juga bisa, tidak harus list ya. Teman-teman bisa memasukkan tuple, set, dictionary sebagai nilai return atau nilai kembalian. Dan untuk catatannya, apabila seandainya di dalam satu function terdapat lebih dari satu kata kunci return, seperti ini ya. Kita run. Maka nilai return yang dipakai adalah return di urutan pertama. Dia sebenarnya tidak terjadi error ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, dia tidak terjadi error. Namun, nilai yang akan dijadikan nilai return atau nilai kembalian tetap return yang ada pada baris pertama, seperti ini. Oke, kita hapus dulu ya, kita bersihkan. Oke, di sini kita membuat kurung kosong ya. Nah, kira-kira apakah teman-teman penasaran? Apa fungsi dari kurung kosong pada fungsi ini? Nah, fungsi dari kurung kosong ini, itu adalah untuk memberikan argumen. Perhatikan coding berikut ya. Misalkan nah, ini untuk memberikan argumen. Lalu kita panggil fungsinya, teman-teman. Oke. Mari kita run. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini hasilnya adalah argumen ke-1. Nah, inilah fungsi dari argumen ini ya, teman-teman. Argumen ini sama seperti penggunaan variabel, namun bedanya kalau argumen ini khusus di dalam function. Sedangkan variabel biasanya seperti ini ya kalau kita buat variabel. Nah, dia berada di luar. Namun kalau argumen dia berada di dalam fungsi seperti ini. Dan argumen itu pun eksklusif atau hanya dapat digunakan oleh fungsi yang bersangkutan. Seperti contoh di sini, arg1 ini milik fungsi 1. Berarti otomatis hanya dapat digunakan oleh si fungsi 1 ini saja. Kalau seandainya kita print di sini, teman-teman ya, arg1, maka dia akan error. Nah, arg1 is not defined. Karena perintah pada line ketiga ini bukan bagian dari fungsi 1. Sehingga dia tidak dapat menggunakan argumen milik fungsi 1 ini. Nah, inilah fungsi argumen ini ya, teman-teman. Ini untuk memberikan nilai pada fungsi saat dia dipanggil ya. Sorry, maksud saya memberikan argumen ya pada saat fungsi itu dipanggil. Nah, seperti ini. Dan argumen itu pun tidak hanya cuma bisa satu ya. Teman-teman boleh membuat argumen lebih dari satu seperti ini. Kita membuat 3 argumen ya. Oke.
teman-teman masih ingat penggunaan kurung kurawal ini kan? Nah, ini ada pada video sebelumnya ya. Kalau tidak salah video awal itu. Penggunaan format ini. Saya tidak akan mengulanginya ya di sini mengenai penggunaan ini, karena apabila teman-teman tidak paham ya, ini gunanya apa, boleh kembali ke video sebelumnya. Nah, di sini kita membuat program fungsi dengan 3 argumen. Kita berikan nilai untuk masing-masing argumen pada function seperti ini. Oke. Mari kita jalankan. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada sebuah string ya sebagai output. Argumen pada fungsi adalah argumen ke-1, argumen kedua, dan argumen ketiga. Kalau kita rubah, nah seperti ini kira-kira perubahannya. Nah, ini adalah contoh penggunaan argumen lebih dari satu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin buat argumen seperti ini, maka masing-masing argumen harus dipisah dengan tanda koma. Dipisah dengan tanda koma. Demikian juga dengan saat teman-teman memanggil fungsi ya, kemudian memasukkan suatu nilai untuk argumen fungsi yang teman-teman panggil, itu juga harus dipisahkan dengan tanda koma. Dan argumen di sini pun juga berurutan ya teman-teman. Berurutan maksudnya adalah pada fungsi 1 ini kita memiliki arg 1 di urutan pertama, arg 2 di urutan kedua, dan arg 3 di urutan ketiga. Itu artinya saat fungsi ini dipanggil dan kita ingin memberikan nilai untuk argumen fungsi tadi, maka argumen di urutan pertama ini adalah untuk arg 1, argumen di urutan kedua adalah untuk arg 2, dan argumen di urutan ketiga adalah untuk arg 3 ini. Jadi urutannya harus sesuai dengan argumen pada saat deklarasi fungsi seperti ini. Ini sebenarnya adalah cara pertama ya teman-teman. Cara pertama untuk memberikan nilai pada argumen fungsi. Cara kedua adalah seperti ini. Teman-teman bisa menulis langsung nama argumennya. Tulis langsung seperti ini. Arg 1, arg 2, dan arg 3. Hasilnya pun juga sama teman-teman ya. Namun apabila teman-teman menggunakan cara seperti ini, maka proses pemberian nilai untuk argumen ini boleh tidak berurutan. Saya akan kasih contoh. Nah, di sini yang ada di urutan pertama adalah arg 2 sama dengan argumen kedua, dan seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ya. Namun di saat kita jalankan, nah dapat teman-teman lihat di sini. Argumen pada fungsi adalah argumen ke-1 dipanggil terbalik. Ternyata nilai argumen 1 adalah tetap yang di sini. Arg 1 sama dengan argumen ke-1. Jadi apabila teman-teman menggunakan cara seperti ini, maka pemberian nilai untuk argumennya boleh tidak berurutan. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama tanpa menggunakan sama dengan, ini harus berurutan. Ini yang pertama ya. Harus berurutan. Dan cara kedua adalah menggunakan sama dengan. Kalau ini boleh tidak berurutan. Nah, kalau seandainya teman-teman buat seperti ini, arg 1, arg 2, arg 3 ya. Artinya otomatis pada suatu fungsi ini, argumennya harus 3 ya teman-teman ya. Apa yang terjadi apabila kita memanggil fungsi, namun kita tidak memberi nilai untuk argumen? Kita run. Maka error, fungsi 1 missing 3 required positional argument. Nah, berarti di sini dia harus memasukkan nilai untuk argumen ya, memasukkan nilai untuk argumen pada fungsi. Namun ada cara lain agar fungsi ini tetap berjalan meskipun teman-teman tidak memberi nilai untuk masing-masing argumen. Caranya adalah dengan cara memberi nilai default ya, nilai default untuk argumen. Dapat teman-teman lakukan seperti ini. Nah, arg 2 sama dengan ini. Arg 3 sama dengan ini. Ketiga argumen ini memiliki nilai default blank ya. Dan di sini di saat kita memanggil fungsi 1, kita tidak memberi nilai untuk argumennya. Lalu coba kita run. Nah, argumen pada fungsi adalah, teman-teman bisa lihat di sini kosong ya. Kenapa kosong? Karena di sini kita memberi nilai default yaitu kosong.
Sekarang mari kita beri nilai default berupa sebuah string ya. def2, def3. Bisa kita jalankan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi, fungsi dari nilai default ini ya, nilai default untuk argumen adalah apabila di saat fungsi ini dipanggil, nilai argumen tadi kosong ya, nilai argumen kosong seperti ini. Maka nilai yang akan dipakai oleh masing-masing argumen adalah nilai default. Namun jika seandainya teman-teman memberi nilai bagi argumen ya, kita pakai cara kedua tadi ya, cara kedua dalam memberi argumen. Nah, apabila teman-teman beri nilai untuk salah satu atau beberapa atau semua argumen ya seperti ini. Di sini kita beri nilai untuk argumen satu, maka otomatis nilai dari argumen satu ini tidak memakai nilai default, namun memakai nilai sesuai dengan yang diberikan di sini. Jadi ini cara untuk memberi nilai default pada masing-masing argumen ya, teman-teman. Boleh di pause videonya untuk menyalin codingnya. Jadi nilai default ini dipakai apabila argumen tadi tidak diberi nilai ya, tidak diberi nilai saat fungsinya dipanggil. Nah, kita sudah mempelajari cara membuat argumen pada function serta cara memberikan nilai default pada masing-masing argumen. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa membuat argumen pada fungsi ini bersifat dinamis? Dinamis dengan kata lain argumennya, jumlah argumen yang dipakai dapat kita atur sesuka hati ya, tanpa harus menulis argumennya di sini. Tanpa harus menulis secara langsung. Nah, caranya adalah dengan seperti ini. Kita memberikan tanda bintang di awal argumen ya, di awal penulisan argumen seperti ini. Ini akan membuat penulisan argumen menjadi lebih dinamis. Dinamis seperti apa? Oke, boleh teman-teman perhatikan contoh berikut ya. Nah, arc1. Di sini dapat teman-teman lihat argumennya kan cuma satu, yaitu arc1 diawali dengan tanda bintang. Nah, di sini kenapa di saat kita memanggil argumen tadi, kita tidak menuliskan tanda bintang di awal. Oke, nanti akan saya jelaskan ya. Nah, di sini meskipun argumennya cuma satu, teman-teman boleh memasukkan jumlah nilai di dalam argumen ini sebanyak yang teman-teman mau. Seperti contoh. Nah, seperti ini. Mari kita jalankan. Nah, teman-teman dapat lihat di sini ya. Dari output ini dapat kita simpulkan bahwa nilai arc1 ini menyimpan argumen dalam bentuk tuple ya. Nah, khusus untuk mengenai tipe data tuple ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya teman-teman ya, pada bagian tipe data kolektif. Boleh teman-teman kembali ke video sebelumnya apabila teman-teman ingin mempelajari dan mendalami apa itu tuple dan bagaimana penggunaannya. Oke, dapat teman-teman lihat seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan karena dia disimpan di dalam tuple, maka kita dapat memanggil nilai dengan posisi yang lebih spesifik. Dengan cara kita memasukkan nilai indeksnya ya teman-teman. Seperti contoh di sini, kita ingin memanggil yang berada di posisi kedua ini. Karena array itu perhitungan indeksnya dimulai dari 0, maka kalau di urutan kedua, kita memasukkan 1 di sini ya. Karena perhitungannya dimulai dari 0, otomatis di sini ada indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, untuk lebih jelasnya boleh teman-teman kembali ke video sebelumnya ya. Untuk masalah tuple ini. Di sini kita akan memanggil yang urutan kedua. Mari kita jalankan. Nah, seperti yang diprediksi, yang keluar adalah 2. Dengan cara seperti ini, teman-teman dapat membuat fungsi dengan argumen yang dinamis ya. Argumen dinamis artinya teman-teman boleh memasukkan nilai sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Entah itu cuma satu nilai seperti ini, atau 6
6 nilai seperti ini atau lebih, boleh. Dan nilainya pun juga tidak harus bertipe sama ya. Tidak harus sama-sama string. Boleh teman-teman masukkan nilai bertipe lain seperti ini. Dia tidak akan berpengaruh. Nah, oke. Jadi kesimpulannya adalah apabila teman-teman memberi tanda bintang di awal argumen ini, maka argumen tadi bersifat dinamis. Dan tipenya pun adalah bertipe tuple ya. Bertipe tuple. Sehingga apabila teman-teman ingin memanggil nilai argumen dengan posisi yang lebih spesifik, dapat teman-teman gunakan indeks. Seperti contoh kayak gini ya. Nah, seperti tadi. Selain dengan menggunakan bintang 1 ini, teman-teman juga dapat menggunakan bintang 2. Nah, kira-kira bintang 2 ini seperti apa ini? Kalau bintang 2, teman-teman harus menulis key-nya ya. Key untuk masing-masing nilai argumen. Seperti contoh, kita hapus dulu ya. Supaya lebih mudah. Kita buat key-nya. Mari kita cetak. Nah, seperti yang teman-teman dapat lihat di output ya. Dan dari output ini dapat kita simpulkan ya. Apabila dia berawalan bintang 2 seperti ini, maka nilai argumen ini, maka argumen ini ya, argumen pada fungsi ini disimpan dalam variabel bertipe dictionary. Dan seperti yang kita ketahui, kalau dalam dictionary, key ini berfungsi sama seperti indeks ya, berfungsi sama seperti indeks pada list. Nah, khusus untuk dictionary ini juga sudah saya sediakan videonya pada video sebelumnya ya, pada bagian tipe data kolektif. Nah, apabila teman-teman ingin pelajari tuple dan dictionary, karena kita menyinggung dua hal tadi ya, boleh teman-teman kembali ke video sebelumnya untuk lebih jelasnya. Nah, seperti ini. Contoh penggunaan bintang 2 dan bintang 1 ya. Ini akan membuat argumennya menjadi lebih dinamis. Seperti ini. Nah, dari tadi kita cuma berurusan dengan argumen ya teman-teman. Baik itu argumen yang sifatnya statis ataupun dinamis seperti yang baru kita pelajari tadi. Nah, sebenarnya di dalam function ini ya, kita juga dapat menyisipkan variabel. Seperti contoh, kita hapus dulu ya teman-teman, kita rapikan. Kita buat variabelnya bernama var1. Oops, sorry. Kita panggil fungsinya seperti tadi. Kita jalankan. Python adalah bahasa pemrograman. Nah, dari sini dapat kita simpulkan ya, variabel ini juga dapat kita gunakan pada fungsi. Oke, dan apabila terdapat variabel dengan nama yang sama, namun posisinya di luar fungsi, maka variabel tadi tidak akan mempengaruhi variabel di dalam fungsi ini. Oke, mari kita buktikan. Kita akan membuat variabel yang sama ya. Di luar fungsi terdapat variabel var1. Di dalam fungsi ini juga terdapat var1. Supaya lebih meyakinkan, kita buat setelah deklarasi fungsi seperti ini ya. Di saat kita jalankan, apa yang terjadi? Outputnya sama seperti tadi. Ini artinya variabel var1 di luar fungsi ini, di luar fungsi 1, ini tidak mempengaruhi var1 yang berada di dalam fungsi. Kenapa demikian? Nah, ini yang disebut dengan variabel scope ya teman-teman. Variabel var1 di dalam fungsi 1 ini merupakan variabel lokal. Variabel lokal dengan kata lain, hanya dapat digunakan di dalam fungsi. Di dalam fungsi tempat variabel itu berada. Dan apabila di luar terdapat variabel lain dengan nama yang sama, maka variabel tadi tidak akan mempengaruhi variabel di dalam fungsi. Karena ini sifatnya lokal. Sedangkan variabel yang ada di luar fungsi ini sifatnya global. Global, mari kita contohkan, teman-teman. Kita copy saja di sini. Nah, teman-teman akan mendapati hasilnya berbeda.
Yang pertama, Python adalah spesies ular. Yang kedua, Python adalah bahasa pemrograman. Karena apa? Karena perintah print pada baris ke-6 ini, dia menggunakan variabel var1 bertipe global, yaitu di sini. Sedangkan pada line 3 ya, itu variabel var1 yang dipakai adalah variabel lokal. Maka variabel lokal dan global ini tidak saling mempengaruhi. Nah, ada lagi tipe satu lagi ya, yang namanya variabel super global. Bagaimana contoh penggunaan variabel super global? Ini akan saya contohkan salah satunya ya. Salah satu variabel super global pada Python adalah double underscore name. Mari kita jalankan. Nah, main. Kalau teman-teman sering lihat tutorial Python ya, pasti teman-teman sering menemukan coding seperti ini. Nah, variabel double underscore name ini adalah super global. Lalu apa bedanya variabel global dengan super global? Mari kita lihat. Oke, sorry, ini dari project lama ya. Tadi di file function ini, function.py, kita telah mencoba menggunakan double underscore name. Kemudian kita coba di sini ya teman-teman. Kita jalankan. Nah, hasilnya juga sama seperti tadi, menampilkan double underscore main. Nah, di sini letak beda variabel lokal, global, dan super global, teman-teman. Kalau pada variabel lokal, itu hanya dapat digunakan di dalam function itu sendiri. Itu adalah variabel lokal. Variabel global adalah variabel yang dapat digunakan oleh perintah di luar fungsi, dan sebenarnya juga dapat digunakan di dalam fungsi. Dengan catatan, di dalam fungsi tadi tidak ada variabel dengan nama yang sama ya. Kalau ternyata ada variabel dengan nama yang sama, maka otomatis fungsi tadi akan menggunakan variabel di dalam fungsi itu, variabel lokal. Mari kita contohkan. Kita set di awal. Kita jalankan. Whoops. Maaf, ada gangguan tadi. Mana tadi? Oke. Nah, kedua perintah print di line 3 dan line 5 ini sama, memiliki output yang sama ya. Python adalah spesies ular. Karena apa? Karena print pada line 3 ini ya, ini dia menggunakan variabel global. Dikarenakan di dalam fungsi 1 tidak ada terdapat variabel yang sama. Jadi kesimpulannya teman-teman, apabila ada variabel yang sama seperti ini, maka fungsi ini akan menggunakan variabel di dalam fungsi, bukan variabel global yang ada di luar. Jadi itu ya, apabila kita membuat suatu fungsi dengan menggunakan variabel global, maka hal itu juga dapat kita lakukan dengan catatan. Di dalam fungsi tadi, tidak ada variabel yang namanya sama dengan variabel global tadi. Sehingga hasilnya seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Nah, itu adalah variabel global, dapat digunakan oleh perintah baik di luar fungsi ataupun di dalam fungsi. Lalu, bagaimana dengan super global? Nah, variabel super global itu adalah variabel yang dapat digunakan di semua file Python. Kalau variabel global tadi dapat digunakan baik di luar ataupun di dalam fungsi, namun harus berada di file yang sama. Itu adalah variabel global. Namun super global itu dapat digunakan di semua file Python. Nah, itu penggunaan super global. Teman-teman tidak hanya bisa memasukkan tipe data primitif ya atau tipe data sederhana ke dalam argumen fungsi, teman-teman juga dapat memasukkan variabel dengan tipe data kompleks seperti kolektif ya, list, sets, dan kawan-kawannya. Dan bahkan teman-teman juga bisa memasukkan objek. Nah, sekarang saya akan mencontohkan. Kita akan membuat variabel namun dengan argumen berupa list. Nah, mari kita lihat hasilnya kayak gimana. Fungsi 1 list.
Mari kita jalankan. Nah, program juga dapat berjalan seperti biasanya ya. Meskipun tipe datanya adalah list. Teman-teman juga dapat melakukan hal yang sama dengan tuple, sets, dan dictionary. Di sini, kita juga dapat memasukkan objek ya. Objek sebagai nilai dari argumen ya. Nilai argumen fungsi. Mari kita contohkan. Kita buat sebuah kelas. Mohon maaf ya, abaikan suara yang di luar ya. Ada orang karaoke, sorry. Kita buat saja kelas 1 ya. Di sini kita buat properti. Nah, kita jalankan teman-teman ya. Hasilnya adalah class main.kelas1. Ini artinya kita juga dapat memasukkan kelas ya ke dalam argumen pada suatu fungsi. Dan dikarenakan di sini nilai dari argumen ini adalah suatu kelas, maka kita dapat menggunakan properti dan metode yang ada di dalam kelas tadi menggunakan argumen pada fungsi. Seperti contoh di sini, saya akan menampilkan nilai properti 1 milik kelas ini ya, karena nilai kelas ini sudah dimasukkan ke dalam ini. Sudah dimasukkan ke dalam fungsi. Langsung saja kita buat seperti ini. Kita jalankan. Oke, properti dari kelas ya. Sama seperti yang ada di sini. Nah, khusus untuk penggunaan kelas ini ya, itu akan kita bahas di video selanjutnya mengenai pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Nah, jadi ini dia teman-teman penggunaan fungsi pada Python ya. Mulai dari membuat fungsi, menjalankan fungsi, argumen, dan variable scope ya. Ada lokal, global, dan super global. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai object oriented programming ya teman-teman. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman, dan terima kasih karena sudah menonton ya. Saya undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.